Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alullah SHMM. Yang kami muliakan Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang kami hormati Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Maufiratul Hamdiah MPD. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi hadis, Ibu Hera. Dan yang kami banggakan seluruh teman-teman mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya Laili Ramadhani dan Nuril Isabella akan mempresentasikan artikel yang kami buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan hadis dan ada beberapa kategori hadis dan akan dilanjut oleh teman saya yang akan memaparkan materi. Saya Laili Ramadhani sebagai presentator pertama yang akan menjelaskan hadis dan hadis sahih. Di sini dalam Islam, hadis itu merupakan salah satu sumber hukum yang sangat penting setelah Al-Quran untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan berdasarkan hadis itu sesuai dengan ajaran Islam yang sahih. Sangat penting mengetahui tingkat keablasan atau kualitas dari sebuah hadis. Nah, berdasarkan kualitasnya, hadis ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Jadi yang kita buat itu artikel yang akan menguraikan masing-masing kategori hadis tersebut serta bagaimana pengaruhnya dalam pengambilan keputusan. Nah, masyarakat muslim ini banyak terkendala dengan keterbatasan dan mereka itu juga memahami posisi hukum dan dalam mengamalkan sesuatu perbuatan. Hadis Nabi ini juga memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam syariat Islam. Jadi, sejak munculnya hadis di masa sahabat, keberadaan hadis ini mendapat banyak kritikan, ejekan, dan isu-isu yang terus berdatangan dari masa ke masa hingga sekarang. Di awal munculnya hadis itu, masa sahabat misalnya orang-orang mulai meragukan hadis Nabi Muhammad. Terus diceritakan sekelompok orang mengkritik Abdullah bin Asra yang telah menulis sebuah ucapan Rasulullah seraya berkata, Rasulullah itu manusia biasa yang terkadang berbicara dalam kondisi marah dan ridho. Sehingga Abdullah bin Asra ini radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah tentang hal tersebut. Sehingga beliau bersabda, tulislah dari saya demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Masya Allah. Jadi hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu, memahami dan mengkaji hadis secara mendalam itu menjadi hal yang sangat penting bagi umat Islam. Salah satu aspek penting dalam studi hadis adalah mengevaluasi kualitas hadis berdasarkan kritik dan sanad dan matan. Dalam hal rujukan, hadis yang sahih itu menjadi dasar dalam menentukan suatu hukum. Hadis sahih, hasan, dan dhaif itu merupakan kategori yang sangat penting dalam ilmu hadis yang juga membantu menentukan kualitas dan keaslian hadis yang disebutkan. Definisi dan syarat-syarat hadis sahih, hasan, dan dhaif itu sangat penting untuk dipahami oleh para ulama dan ahli hadis. Ketika kita mengetahui kategori-kategori tersebut, kita juga dapat memahami kualitas dan keaslian hadis yang disebutkan, sehingga juga dapat memastikan keaslian hadis tersebut.
Yang artikel yang kita buat itu menggunakan metode penelitian sistematik literatur review, dan itu dilakukan secara mencari dan mengumpulkan beberapa jurnal serta diambil ke sebuah kesimpulan. Lalu hasil penelitian artikel itu menunjukkan bahwa pentingnya kita memahami dan mengerti tentang sanad dan matan untuk menentukan keandalan hadis, serta memahami dan menganalisis kualitas sanad dan matan. Kita juga dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam menerima atau menolak kebenaran pada sebuah hadis. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis sahih. Menurut ahli, hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang adil lagi cermat dari orang yang sama sampai berakhir pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat atau tabiin, bukan hadis yang zat kontroversi dan terkena ilad yang menyebabkan cacat. Oke, kita lanjut. Hadis sahih itu adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil dan dabit. Dari perawi pertama sampai perawi terakhirnya tidak mengandung unsur syadz dan illat. Menurut Ibnu Sahih, hadis sahih ini merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, tidak ada kejanggalan dan tidak berillat. Lalu hadis sahih ini hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan dan diterima oleh dari perawi yang adil lagi dzabit, serta selamat atau terhindar dari kejanggalan-kejanggalan. Para ulama setuju bahwa hadis sahih dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan syariat Islam. Namun mereka tidak setuju jika hadis jenis ini digunakan untuk menetapkan masalah akidah. Nah, jadi perbedaan itu melihat hadis ahad dan sahih, yaitu apakah mereka memiliki faedah qat'i seperti hadis mutawir, dan apakah mereka dapat digunakan sebagai hujjah untuk menetapkan masalah akidah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nuril Isabella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hadis dhaif. Hadis dhaif adalah semua hal yang berasal dari Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, penetapan atau sifat. Dhaif itu artinya lemah, kebalikan dari kuat. Menurut Ibnu Salah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria. Jadi hadis dhaif ini adalah hadis yang dinilai lemah karena tidak memenuhi kriteria yang menjadikannya sahih atau hasan. Secara umum, hadis dhaif ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan takrir atau sifat-sifatnya, tetapi dengan kelemahan dalam sanad atau rantai periwayatan atau aspek lain. Istilah dhaif ini berarti lemah, yang merupakan kebalikan dari kuat yang dimiliki oleh hadis sahih atau hasan. Menurut para ulama, khususnya Ibnu Salah, hadis dhaif ini adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, yang mana hadis sahih harus memiliki sanad yang bersambung, perawinya yang adil, hafalan yang kuat atau dabit, dan bebas dari syadz, penyimpangan, dan ilat, cacat tersembunyi. Jika salah satu atau lebih dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, hadis tersebut menjadi dhaif. Jadi hadis ini bisa dikatakan bahwa hadis ini yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih, seperti tidak bersambung sanadnya, tidak adil atau tidak dabit, atau memiliki cacat pada sanad atau matan,
dianggap doif. 3 alasan hadis dianggap doif. Yang pertama, sanadnya cacat atau terputus. Yang kedua, rawinya tidak adil atau tidak dabit. Yang ketiga, terkena syuzus atau ilat. Selanjutnya, hadis hasan. Hadis hasan ini didefinisikan sebagai hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, tetapi tidak sempurna atau tidak hafal, tidak ada kejanggalan atau cacat di dalamnya. Oleh karena itu, hadis hasan ini sama dengan hadis sahih dalam hal hafalannya. Hafalan rawi hadis hasan lebih sedikit daripada yang sahih. Untuk membedakan hadis hasan dan hadis yang sahih ada 3 syarat. Yang pertama, sanad hadis harus bersambung. Yang kedua, perawinya adalah adil. Yang ketiga, perawinya mempunyai sifat dabit, namun kualitasnya lebih rendah atau kurang dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Jadi hadis hasan ini adalah hadis yang memiliki kriteria yang mirip dengan hadis sahih, namun memiliki sedikit kelemahan pada hafalan dabit perawinya. Hadis ini sanadnya bersambung namun diriwayatkan oleh perawi yang adil, yakni orang yang berakhlak baik dan tercapai dalam agamanya, dan tidak terdapat kejanggalan syad atau cacat tersembunyi atau ilat dalam periwayatannya. Perbedaan antara hadis hasan dan hadis sahih adalah pada kekuatan hafalan perawi. Pada hadis sahih ini perawinya memiliki hafalan yang sangat kuat, sedangkan pada hadis hasan hafalan perawinya sedikit lebih rendah atau kurang kuat. 3 syarat yang harus dipenuhi agar sebuah hadis dapat dikategorikan sebagai hadis hasan. Yang pertama adalah sanad hadis harus bersambung. Rantai periwayatannya hadis harus berhubungan tanpa adanya pemutusan dari awal hingga akhir. Yang kedua, perawinya harus adil. Jadi perawi hadis itu harus memiliki karakter yang jujur, berakhlak baik, dan berkomitmen pada agamanya. Yang ketiga, perawi memiliki sifat dabit, meski kualitasnya kurang dari perawi hadis sahih. Hafalannya perawi harus cukup baik untuk mengingat dan periwayatannya hadis dengan benar, walaupun tidak sekuat perawi dalam hadis sahih. Jadi dapat disimpulkan, hadis dhaif adalah hadis yang dianggap lemah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang menjadikannya sahih atau hasan. Kelemahannya bisa disebabkan oleh sanad yang terputus, perawi yang tidak adil atau kurang hafalan atau dabit, atau adanya cacat atau kejanggalan dalam riwayatnya. Sedangkan hadis hasan meskipun lebih rendah dari kualitasnya daripada hadis sahih, masih lebih kuat daripada hadis dhaif. Hadis hasan ini memiliki sanad yang bersambung dan perawi yang adil, tetapi hafalan perawinya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan perawi hadis sahih. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.